Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Pila Putri Syaifa. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah kelas A. NIM saya 931208720. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan saya mengenai tiga kerajaan besar. Yang pertama yaitu ada peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Setelah Khilafah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil yang satu sama lain saling menerangi. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol itu. Keadaan politik umat Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali setelah muncul dan berkembangnya tiga kerajaan besar, di antaranya Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Perkembangan dinasti Turki Utsmani. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman, setapak demi setapak wilayah kerajaan dapat diperluasnya. Ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Brosa tahun 1317 Masehi. Kemudian pada tahun 1326 Masehi dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Pada masa pemerintahan Orkan, yaitu pada tahun 1326 sampai 1359 Masehi, kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Azmir, yaitu pada tahun 1327 Masehi, Tawashanli, yaitu pada tahun 1330 Masehi. Daerah-daerah itulah yang pertama kali diduduki oleh kerajaan Utsmani ketika Murad I pengganti Orkan berkuasa, yaitu pada tahun 1359 sampai 1389 Masehi. Selain menetapkan keamanan dalam negeri, ia melakukan perluasan daerah ke benua Eropa. Ia dapat menaklukkan Adnanopel yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan yang baru. Merasa cemas terhadap ekspansi kerajaan ke Eropa, Paus mengobarkan semangat perang. Sejumlah besar pasukan sekutu Eropa disiapkan untuk memukul mundur Turki Utsmani, namun Sultan Bayazid I, yaitu pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi, dapat menghancurkan pasukan sekutu Kristen Eropa tersebut. Kemajuan Turki Utsmani. Akibat kegigihan dan ketangguhan yang dimiliki oleh para pemimpin dalam mempertahankan Turki Utsmani membawa dampak yang baik, sehingga kemajuan-kemajuan dalam perkembangan wilayah Turki Utsmani dapat diraihnya dengan cepat dengan cara atau taktik yang dimainkan oleh beberapa penguasa Turki seperti Sultan Muhammad yang mengadakan perbaikan-perbaikan dan meletakkan dasar-dasar keamanan dalam negerinya yang kemudian diteruskan oleh Murad II, yaitu pada tahun 1421 Masehi sampai 1451 Masehi, sehingga Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad II, yaitu pada tahun 1450 Masehi sampai 1484 Masehi. Yang pertama ada bidang kemiliteran dan pemerintahan. Untuk pertama kalinya, kerajaan Utsmani mulai mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik dan teratur. Sejak kepemimpinan Ertuğrul sampai Orkan adalah masa pembentukan kekuatan militer. Perang dengan Bizantium merupakan awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer, sehingga terbentuklah kesatuan militer yang disebut dengan Janissary atau Inkisyariah. Yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, diantaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia merupakan banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak diserap dari Bizantium, dan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf diambil dari Arab. Yang ketiga yaitu bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarikat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. D. Turki Utsmani pasca Sulaiman Al-Kanuni.
Masa pemerintahan Sulaiman I, yaitu pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi, merupakan puncak kejayaan daripada kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Qanuni. Akan tetapi, setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Akan tetapi, meskipun terus mengalami kemunduran, kerajaan ini untuk masa beberapa abad masih dipandang sebagai militer yang tangguh. Kerajaan ini memang masih bertahan 5 abad lagi setelah sepeninggalnya Sultan Sulaiman, yaitu pada tahun 1566 Masehi. Kemunduran dinasti Turki Utsmani. Kemunduran Turki Utsmani terjadi setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Hal ini disebabkan karena banyaknya kekacauan yang terjadi setelah Sultan Sulaiman meninggal, diantaranya perebutan kekuasaan antara putra beliau sendiri. Para pengganti Sulaiman sebagian besar orang yang lemah dan mempunyai sifat dan kepribadian yang buruk. Juga karena melemahnya semangat perjuangan prajurit Utsmani yang mengakibatkan kekalahan dalam menghadapi beberapa peperangan. Ekonomi semakin memburuk dan sistem pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Perkembangan kerajaan Safawi di Persia. Pada waktu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri. Namun pada kenyataannya, kerajaan ini berkembang dengan cepat. Nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat Safawinya menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Masa kejayaan kerajaan Safawi. Kondisi kerajaan Safawi memprihatinkan. Itu baru diatasi setelah Raja Safawi kelima, Abbas I, naik tahta, yaitu pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Untuk bidang ekonomi, kemajuan ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bundar Abbas. Dengan demikian, Safawiyah menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. Di samping sektor perdagangan, Safawiyah juga mengalami kemajuan dalam bidang pertanian, terutama hasil pertanian dari daerah bulan sabit yang sangat subur, yaitu Fertile Crescent. Dua bidang ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam, Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejumlah ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Dina al-Syairazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, filosof, dan Muhammad al-Bakir ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi tentang kehidupan lebah. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Sejumlah masjid, sekolah, rumah sakit, jembatan memanjang di atas Zende Road dan istana Cihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan kebun wisata yang tertata apik ketika Abbas I wafat. Di Isfahan terdapat sejumlah 1602 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi. Sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja. Pada masa-masa raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, justru memprihatinkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Raja Safi Mirza, yaitu cucu Abbas I, juga menjadi penyebab kemunduran Safawi karena dia seorang raja yang lemah dan sangat kejam terhadap pembesar-pembesar kerajaan. Di lain sisi, dia juga seorang pencemburu yang akhirnya mengakibatkan mundurnya kemajuan-kemajuan yang telah diperoleh dalam pemerintahan sebelumnya, yaitu Abbas I. Peradaban Islam Mughal di India. Asal-usul kerajaan Mughal.
Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India dengan Delhi sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi, dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang perziarah dari Asia Tengah bernama Zainuddin Muhammad Babur, yaitu pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, yaitu keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Masa kejayaan kerajaan Mughal. Masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar, yaitu pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi, dan 3 raja penggantinya yaitu Jehangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi, Shah Jahan yaitu pada tahun 1628 sampai 1658 Masehi, Aurangzeb yaitu pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Masa kemunduran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran di mana kekuasaan politiknya mulai merosot. Suksesi pemimpinan di pusat menjadi ajang perebutan gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. D. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Mughal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur. Yang pertama, terjadi strategi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar. 4. Semua pewaris kerajaan pada masa terakhir adalah orang-orang lemah. 5. Banyak terjadinya pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb. Nah, seperti cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.